Terus Kang Ujang Bustami Cirebon. Semoga sehat selalu untuk Anda. Semoga bisa berdakwah melalui kajian-kajian dan bisa menghidupkan rutinan sholawatan. Perbaiki sholat, jangan pernah takut sama Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbiyati kholaq hilati. Kali ini kita akan berbicara masalah spiritual. Spirit yang bermakna semangat. Tual untuk alam 97. Saya mengenal dunia spiritual itu sampai tahun 2009. Pemuda sepakat untuk mencari yang namanya cekelan alias jin. 25%. Yang 75% itu kejawen. Seperti poso mute, ada poso pati geni, ada poso ini dan itu dan itu dan itu, kungkum di air. Otak saya ini masih liar karena masih darah muda. Karena seperguruan saya, teman saya ada yang diingatkan ngajak berantem, diingatkan masih ngajak ngotot. Itu wajar karena waktu mari kita terus saling mengingatkan. Ya. Untuk mendalami spiritual itu ada 3 fase. Kalau 3 fase ini kok belum bisa, gagal total, kurang makan, kurang tidur, hanya memikirkan spiritual. Masya Allah. Padahal itu sinkron dengan hati. Yo ben. Kalau bahasa sekarang disugesti. Ya nur al-huda بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء حوضه كوثر وراء شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wa ala alihi wa syahbi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani, lebih-lebih kesehatan iman wal Islam. Hanya kesehatan iman wal Islam yang kita bawa dari dunia sampai akhir. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbiyati kholaq hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbiyati kholaq hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
khutbati kholab hilati adrikni. Alhamdulillah. Hanya beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku Dumai yang aku cintai, wabil khusus saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku YouTuber, baik netizen yang aku cintai, baik saudaraku yang ada di WA juga, Facebook juga, di IG. Salam santun hormat serta rinduku untuk Anda semuanya. Sahabatku yang aku cintai, kali ini kita akan berbicara masalah spiritual. Masya Allah. Spiritual. Apakah itu spiritual? Sebelum kita membahas panjang kali lebar, mari kita mengenal dulu dengan kalimah itu, kata-kata itu, tulisan itu, spiritual. Spirit yang bermakna semangat, tual untuk alam lain. Masya Allah. Semangat untuk mendalami alam lain. Makanya di waktu dulu pernah ada siaran dunia lain. Di acara dunia lain itu ada orang yang ada di situ dikasih kamera, jika deal dikasih hadiah karena ingin mengenal dunia lain. Masya Allah. Kali ini saya akan membicarakan diri saya sendiri. Yang pertama kita ngobrol-ngobrol. Tidak ada niat untuk yang lain dan yang lain. Tidak ada niat untuk menggunjing ataupun niat untuk berprasangka sama orang lain. Tidak ada. Kita sharing, kita ngobrol-ngobrol. Niat satu, ikhlas di hati saya. Niat mengingatkan dan saling mengingatkan. Ya sobat ya. Berawal sekitar tahun 97 saya mengenal dunia spiritual. Masya Allah. Tahun 97 sampai tahun 2009 mengenal dunia spiritual. Kenapa saya mengenal dunia spiritual yang kayak gitu? Karena ada maksud dan tujuannya. Karena saya di pedesaan, di tahun-tahun itu, waktu itu saya masih muda, belum jenggotan kayak gini. Ketika ada orang hajatan, itu ada yang meramaikan dengan hiburan orkes. Ketika ada orkes di situ, sering terjadi yang namanya perkelahian. Makanya karena kita kaula-kaula muda sepakat untuk mencari yang namanya cekelan alias jimat. Masya Allah. Kalau saya berbicara kayak gini rasanya malu sendiri kepada diri saya sendiri. Tapi tidak apa-apa. Karena di situ ada hikmah. Apabila saya tidak menjalani yang kayak gitu, saya tidak bisa bercerita. Mari kita ambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Anggap sebuah pelajaran ataupun pengalaman itu menjadi guru yang paling mulia untuk diri kita sendiri. Jangan sampai terulang yang buruk, tapi jangan pernah menghilangkan keburukan itu. Karena apa? Bisa menjadi guru untuk ke depan yang lebih baik. Untuk mengenal spiritual, belum secara syariat, itu jauh dari syariat agama Islam. Islam 25%, yang 75% itu kejawen. Makanya ketika saya masih mendalami
ilmu spiritual itu, saya sering mendapat ritual-ritual oleh guru, seorang guru spiritual, untuk mendalami seperti poso mute, ada poso pati geni, ada poso ini dan itu dan itu dan itu, kungkum di air. Masya Allah. Apalagi kalau di antara bulan Asyura, wah, 1 bulan full mengadakan kegiatan ritual spiritual. Masya Allah. Di waktu itu otak saya ini masih liar karena masih darah muda. Dikasih penjelasan oleh guru ngaji tidak mau, dikasih penjelasan sama orang tua masih tidak mau, masih liar. Tahun 97. Karena apa? Belum sadar. Jiwa, raga, hati, pikiran ini belum sadar. Seolah-olah sesuatu yang kita yakini itu benar. Ternyata awal tahun 2010 saya mendapat pencerahan dari seorang kiai. Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih dikasih mata utuh, hidung utuh, pendengaran masih utuh. Alhamdulillah, masih bisa berpikir secara normal. Alhamdulillah. Karena seperguruan saya, teman saya ada yang Masya Allah, kasihan gara-gara spiritual itu tadi. Makanya jangan heran apabila ada teman-teman kita yang masih mendalami dunia spiritual yang kayak gitu, diingatkan ngajak berantem, diingatkan masih ngajak ngotot. Itu wajar, karena waktu itu saya juga yang kayak gitu, sahabat. Masya Allah. Kita sapa dulu teman-teman kita. Assalamualaikum. Wabil khusus Kang Ujang Bustami Cirebon. Semoga sehat selalu untuk Anda. Semoga bisa berdakwah melalui kajian-kajian dan bisa menghidupkan rutinan sholawatan. Perbaiki sholat, jangan pernah takut sama setan engklek, setan kelek. Luar biasa Kang Ujang Bustami. Gus Idris Malang, juga Gus Samsudin Al-Jadab Blitar, GNS, Gus Nur Samsun Meranggen, juga Kang Joko Arek, spesial buat Bang TIJ yang ada di Aceh, Abah Menel, Sibah Kiai Rombeng, semuanya teman-temanku, saudaraku, sahabatku. Mari kita terus saling mengingatkan, yang mana tidak henti-hentinya kita mengingatkan untuk kebaikan. Masya Allah. Kita lanjut ke alam spiritual. Untuk mendalami spiritual itu ada 3 fase. Yang pertama, harus menguasai ilmu ben. Yang pertama. Yang kedua, harus berani. Harus berani. Berani. Setelah berani didasari dengan tekad yang kuat. Ilmu ben, berani, ada tekad yang kuat, dan yang nomor 3 harus pintar. Itu 3 fase itu harus kita kuasai dulu untuk mendalami ilmu spiritual. Kalau 3 fase ini kok belum bisa, gagal total. Makanya 97 sampai 2009 menjalani yang kayak gitu sampai kuru. Tidak kayak gini. Ini gondrong, rambutnya gondrong. Kurus, kurang makan, kurang tidur. Hanya memikirkan spiritual terus. Masya Allah. Semoga menjadi hikmah, pelajaran guru yang paling mulia dalam hidup saya ini. Ilmu ben. Ketika kamu diuji oleh sesuatu, disuruh tidak makan berapa hari,
disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu, dibilangin yang gini-gini oleh guru, kamu harus siap sendika dawuh. Tidak boleh membantah. Padahal itu sinkron dengan hati, yo ben. Karena itu ujian. Itu yang pertama. Jadi guru, apapun perkataan guru itu harus kita jalani. Kalau bahasa sekarang disugesti. أحمد يا نور